Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera, dan semoga semua saudari dan saudara yang terkasih senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Romo Yudo, pada kesempatan hari ini, terutama pada hari Rabu, tanggal 28 April, pada Rabu, Pekan Paskah, yang keempat ini, saya ingin menemani saudari dan saudara Oase Rohani Katolik dimanapun untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Saudari dan saudara terkasih, mari sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Mari kita berdoa bersama dan kita ciptakan suasana hening untuk memulainya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa setia bagi kami. Engkau senantiasa menunjukkan apa yang menjadi cinta kasih itu hadir dalam diri setiap orang, dalam berbagai macam cara. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar kami pun terus bisa juga menjadi utusan-Mu, terutama untuk menjadi pembawa terang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan semoga Engkau senantiasa melimpahi berkat kesehatan, penyertaan, dan rahmat kebahagiaan kepada kami semua dalam kesempatan ini. Bapa di surga, kami serahkan segala doa-doa ini ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini, hari Rabu, Pekan Paskah yang keempat, bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan mengajak kita terutama untuk menjalani sebuah perutusan. Perutusannya apa? Perutusannya adalah menjadi terang bagi kehidupan. Nah, untuk menjadi terang tentu kita perlu dong kita belajar dari orang-orang yang sudah menjadi terang itu sendiri. Dalam bacaan pertama nanti kita akan belajar dan mendengar kisah dari Barnabas dan Paulus yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi pewarta sabda. Dan dalam bacaan Injil kita akan melihat dan belajar dari Yesus sendiri yang Dia bersabda bahwa adalah terang yang akan membantu orang-orang dalam kegelapan. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, firman Tuhan semakin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yakni Barnabas dan Simon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita melanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang telah mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, masa ini kita memasuki masa Paskah, masa kebangkitan, masa untuk terus memperbarui diri kita. Dan bacaan-bacaan yang tadi kita dengar, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, mengisahkan mengenai tugas kita sebagai utusan, yaitu membawa terang itu sendiri. Kita bukanlah terang itu. Terang itu adalah Kristus sendiri. Dan dalam membawakan terang, kita juga perlu terus untuk memperbarui diri dengan belajar terus-menerus. Terutama kita bisa belajar yang pertama dalam bagian ini, saya ingin menunjukkan kepada sahabat Oase Rohani Katolik sebuah kisah yang menarik dari Barnabas dan juga Paulus sendiri. Bacaan pertama pada dasarnya yang kita dengar tadi berkisah tentang sebuah dinamika, sebuah gerak dari gereja awal atau bisa disebut gereja perdana di Yerusalem, terus ke Antioquia, ke Siprus, sebuah gerak dinamis. Dan dalam gerak yang dinamis itu ada dua unsur yang sangat menonjol dan masih relevan sampai sekarang, yakni persekutuan dan perutusan. Persekutuan yang dimaksud adalah sebuah pembangunan suatu komunitas. Dalam komunitas itu mereka menyediakan diri untuk mau berkumpul, mau beribadah bersama, berdoa, saling menguatkan, dan bergerak sebagai sebuah organisme. Di dalam organisme itu sendiri mereka saling berkomunikasi, berbincang-bincang untuk sebuah penegasan tertentu, dan yang dibutuhkan adalah sebuah partisipasi dari masing-masing anggotanya. Maka di dalam sebuah persekutuan itu unsur partisipasi, unsur komunikasi yang diterangi oleh Roh Kudus dalam penegasan bersama menjadi kata kuncinya. Perutusan yang dimaksud adalah sebuah hasil dari partisipasi komunikasi yang diterangi Roh Kudus dalam komunitas itu. Perutusan ini tentu lahir karena mereka memiliki sebuah pengalaman bersama di dalam komunitas itu, mengalami sebuah peneguhan dalam komunitas itu, dan punya cita-cita yang sama, yakni membawakan kabar gembira, kabar sukacita bagi banyak orang dengan berbagai macam caranya. Tentu setiap orang memiliki keunikannya masing-masing dan memiliki kapasitasnya yang berbeda satu dengan yang lain. Maka pewartaan sabda pun itu menjadi tugas setiap orang dalam kapasitasnya masing-masing. Di sini kita bisa melihat unsur suatu kreativitas rasuli menjadi kata kunci dalam perutusan. Maka kalau kita bisa mau mengatakan secara umum, ada 3 hal yang menjadi sebuah dasar dari persekutuan dan perutusan itu: partisipasi, komunikasi, dan kreativitas rasuli. 3 kata kunci yang menjadi ciri dari gereja perdana yang adalah persekutuan yang terus bergerak dinamis dalam perutusannya. Dan gerak itu menjadi sempurna karena adanya peranan Roh Kudus, keterbukaan pada Roh Kudus juga menjadi unsur
yang tidak bisa ditiadakan begitu saja. Nah, dalam kerangka itu, dalam kerangka persekutuan dengan partisipasi dan komunikasi dan perutusan dengan kreativitas rasuli itu, saya ingin membagikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik sebuah cerita tentang rasul yang disebut sebagai Barnabas, bukan Barabas ya, Barnabas. Tentu saya membaca kisah ini dari beberapa sumber dan terutama saya belajar banyak dari tulisan kardinal, tulisan dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo. Tulisannya bisa dilihat, judulnya Roh Kudus, Sumber Kuasa dan Karunia dalam Melayani. Ada, tersebar banyak juga di internet, bisa dicari. Fokusnya adalah pada partisipasi, komunikasi, kreativitas rasuli sebagai cara bertindak. Dan di dalam tulisan itu, Bapak Kardinal sangat mengapresiasi Barnabas sebagai murid yang sungguh-sungguh baik, penuh iman, penuh karunia Roh Kudus. Geraknya adalah yang pertama gini, nama Barnabas dalam kisah para rasul pertama kali dapat ditemukan pada bab 4 ayat 36 sampai 37. Sahabat Oase Rohani Katolik dapat membacanya. Dikatakan di situ seperti ini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki para rasul. Ayat ini merupakan pertama kalinya nama Barnabas itu ditemukan dalam kisah para rasul. Dengan demikian nama sebetulnya atau nama Barnabas sendiri adalah Yusuf. Nama kecilnya atau nama aslinya dia adalah Yusuf, bukan Yusuf Arimatea atau Yusuf istri Maria, tapi Yusuf. Barnabas adalah panggilan atau julukan yang diberikan oleh para rasul kepadanya, dan Barnabas sendiri artinya adalah anak penghiburan, the son of encouragement. Kita bisa membayangkan kalau seseorang itu disebut sebagai anak penghiburan, anak penyemangat, itu berarti dia adalah pribadi yang energik. Kita bisa membayangkan juga dia pribadi yang penuh inspirasi, pribadi yang sangat cair, bisa menyesuaikan diri dengan banyak kondisi, tidak bingungan, dia selalu gembira, sehingga kehadirannya selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Dengan kata lain, dia adalah pribadi yang penuh inspirasi, kreatif untuk mendekati banyak situasi dan juga banyak orang di sekitarnya. Dan memang dalam sebuah kisah tentang pertobatan Paulus, hal ini disebutkan. Maka mari kita lihat kisah para rasul bab 9 bercerita tentang apa yang biasa kita sebut sebagai pertobatan Saulus, pertobatan dari Saulus ke Paulus. Ketika Paulus itu mengalami pergulatan yang berat, dia memang terkenal sebagai seorang yang mencari pengikut Kristus untuk dibunuh, tetapi pada suatu waktu di Damsyik dia bertemu dengan sosok Yesus sendiri, dan itu yang merubah jalan hidupnya, dan dia ingin memberikan diri seutuhnya kepada Kristus. Tetapi tidak semudah itu. Dia mengalami pergulatan karena dalam kisah para rasul bab 9 ayat 26 disebutkan setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya.
karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ia mencoba bergabung dengan para rasul, tetapi ditolak karena semuanya takut, tidak mau menerima dia. Mengapa kok tidak mau menerima dia? Ya karena dia orang yang memburu orang-orang Kristiani. Takutnya ini adalah sebuah infiltrasi dan mereka ketakutan dengan hal itu. Tetapi tidaklah demikian dengan seorang yang bernama Barnabas. Di dalam ayat 27 disebutkan Barnabas justru menemui dia, menerimanya, dan membawanya kepada rasul-rasul itu. Jika murid-murid yang lain tidak mau menerima, Barnabas justru mau terbuka dan menerima. Mengapa Barnabas ini menerimanya? Salah satu jawaban yang mungkin dan berdasarkan pada kitab suci ada di dalam ayat 11. Karena ia orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh iman. Dengan kata lain, dia memiliki kepribadian yang terbuka dan sungguh memahami potensi orang tersebut. Berkat jasa dari Barnabas ini yang mau datang, menjumpai, ngobrol, menemui, lalu menggali apa yang sebenarnya menjadi potensi ini, Paulus bisa diterima di Yerusalem. Tetapi juga setelah beberapa waktu, dia juga tidak seutuhnya diterima. Rupa-rupanya meski diantar kepada para rasul, Paulus tetap tidak diterima dengan baik oleh beberapa orang di Yerusalem. Oleh karena itu, dia dibantu ke Kaisaria dan dari situ dibantu ke Tarsus, di mana Paulus itu memiliki asal-usul. Orang-orang tidak mau menerima Paulus, maka satu-satunya tempat yang dia bisa tuju adalah kembali ke Tarsus, ke asalnya. Dan di Tarsus itu sebenarnya dia mengalami pergulatan yang luar biasa, karena kita bisa membayangkan orang yang memiliki semangat untuk ikut serta melayani, tetapi tiba-tiba di stop dan harus dikembalikan. Sesuatu yang bagi banyak orang itu pasti akan menyakitkan. Dan di sini justru ketika hal itu terjadi, ketika para murid tetap mengalami situasi untuk menolak, pada waktu terjadi penganiayaan di Yerusalem terhadap para murid, dan mereka akhirnya pergi, ada yang pergi ke Yunani, ada yang pergi ke Yahudi. Nah, tetapi mereka menemui permasalahan siapa yang akan sungguh-sungguh bisa memasuki wilayah Yunani, yang dimana memiliki budaya berbeda dengan Yahudi, dengan latar belakang berbeda, bahasa berbeda, dan lain-lain. Jawabannya hanya satu, Barnabas, karena dia orang yang memang terbuka pada situasi baru. Antiokhia adalah kota Yahudi. Antiokhia butuh orang seperti Barnabas yang baik, penuh Roh Kudus, penuh iman, wawasannya luas, mudah beradaptasi, bisa menghargai budaya, dan orang inilah yang cocok di sana. Jika mau disederhanakan, dia mampu beradaptasi dengan situasi rumit atau dunia yang lebih luas. Nah, ketika dia memang diutus ke wilayah Antiokhia untuk membawakan sabda Tuhan di sana, mewartakan kabar gembira, dia butuh teman. Dia sadar dia tidak bisa sendiri. Dan dalam situasi ini, dia melihat potensi dari Paulus sendiri yang dapat ikut serta. Maka Barnabas mengunjungi Paulus ke Tarsus dan dia meminta Paulus untuk kembali menemaninya, terutama untuk mewartakan kabar gembira ke Antiokhia. Bisa dibayangkan di sini, Saulus sebelumnya dipulangkan ke Tarsus karena dia dianggap mengganggu. Apa yang dilakukan Paulus di Tarsus tidak ada yang tahu,
tetapi saat itu mungkin saat gelap bagi Paulus. Hatinya ingin melakukan banyak hal, tapi dia tidak boleh kemana-mana. Barnabas, karena melihat potensi Paulus, justru mengunjunginya ke Tarsus, mencarinya, dan kemudian membawanya ke Antiokhia untuk membantunya dalam pewartaan sabda Tuhan. Dan kita bisa melihat hasilnya bahwa gereja bisa berkembang kemana-mana. Orang yang tadinya sudah kehilangan kepercayaan diri, justru dijemput oleh Barnabas. Dan itulah Barnabas yang disebut dalam Kisah Para Rasul sebagai orang yang baik, yang penuh dengan Roh Kudus, penuh iman, dan terbuka. Ia memiliki kreativitas dan ketajaman rasuli untuk menggali potensi dari orang-orang yang akan diajak bekerja sama dengannya. Dan yang lebih hebat lagi dalam Kisah Para Rasul bab 11, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di Antiokhia 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen, pengikut Kristus. Siapa yang berjasa di situ? Barnabas. Kalau sekarang kita juga disebut orang Kristiani, itu terjadi karena pertama-tama peran dari Barnabas. Paulus memiliki peran besar setelahnya, tetapi tanpa Barnabas tidak ada Paulus. Seandainya waktu itu Barnabas tidak mengunjunginya, tidak membawanya ke Yerusalem, mungkin Paulus sudah mengalami keberatan hati, sudah mengalami stres di tempatnya karena tidak tahu harus berbuat apa, di sana sini ditolak dan lain-lain. Sekali lagi, Barnabas, orang yang penuh Roh Kudus, itu terus bergerak. Ia mau membentuk gereja yang misioner, yang tangguh, yang dapat keluar dari dirinya sendiri karena kreativitas yang ada. Tidak melulu sebuah gereja dengan struktur birokrasi yang kaku, yang kolot, tetapi gereja yang mengandalkan komunikasi dan partisipasi dari umat sendiri. Nah, pada ayat yang kita dengar hari ini, kita melihat bahwa karena peran serta Barnabas itu, Paulus sungguh diterima. Disebutkan pada suatu hari, mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, dan berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Di dalam sejarah gereja, ketika Barnabas dan pimpinan di Antiokhia mengambil langkah, mari kita melanjutkan misi, dikatakan di situ berkatalah Roh Kudus. Sebenarnya pertanyaannya, lewat apa sih Roh Kudus berbicara? Roh Kudus di dalam kasus di Antiokhia, kalau istilah sekarang kita bisa menyebut sebagai sebuah FGD, Focus Group Discussion, atau sebuah penegasan bersama di dalam sebuah kelompok diskusi, sehingga keputusan itu menjadi sebuah penegasan bersama. Disitulah cara Roh Kudus itu bekerja untuk mengambil sebuah keputusan bersama dengan dasar refleksi dan diskresi, bukan atas dasar keputusan sepihak. Itulah yang disebut sebagai penegasan roh, kesempatan untuk mencari kehendak Tuhan secara bersama lewat pengalaman yang direfleksikan, kemudian dicari sisi positif, pro dan kontranya, kemungkinan-kemungkinannya, dan ditegaskan secara bersama. Itulah gerak yang terjadi dalam gereja perdana di masa-masa awalnya. Maka dari kisah ini
sebenarnya kita bisa belajar banyak dari gereja perdana yang sungguh hadir bagi kebutuhan umat dengan membawakan suasana yang lebih cair. Suasana yang penuh inspirasi dan mewadahi kreativitas serta kebersamaan dalam sebuah partisipasi. Kita bisa melihat dari kisah tadi yang saya ceritakan bagaimana Barnabas, seorang yang selalu menampilkan diri sebagai pribadi menggembirakan, pribadi yang hadir nyata dalam sebuah sukacita bersama, dan dia terbuka untuk menerima pergulatan seseorang serta menggali potensinya, sehingga disitulah dia bisa berada di dalam sebuah kreativitas rasuli. Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus, dan penuh iman. Oleh karena itu ia disebut sebagai anak penghiburan, the son of encouragement. Semoga semakin banyak juga dari kita yang dapat disebut sebagai anak penghiburan yang nyata hadir bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, sesi pertama kita ingin menggali apa yang sudah menjadi kekayaan dari gereja perdana, terutama di dalam sebuah penegasan rohani secara bersama untuk keputusan. Dan yang kedua, kita belajar dari Barnabas yang selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang menggembirakan, penuh sukacita, penuh inspirasi, dan penuh kreativitas dalam rasuli. Semoga kita pun juga bisa mencontoh dan terus-menerus berada di dalamnya. Kita akan melanjutkan nanti dalam sesi yang kedua, terutama untuk memahami apa yang menjadi tugas perutusan kita belajar dari Yesus sendiri. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik semuanya, kembali lagi pada kesempatan ini, pada sesi kedua ini, saya Romo Yudo ingin menemani teman-teman semua, terutama untuk merenungkan bacaan Injil. Kalau dalam bacaan pertama tadi kita sudah melihat bagaimana gerak dinamis dari gereja perdana dan secara khusus bagaimana seorang pribadi bernama Barnabas itu menampilkan sisi sukacita. Pada bacaan Injil hari ini kita akan belajar atau lebih tepatnya memahami apa yang menjadi pesan dari bacaan Injil hari ini. Bacaan dari Injil Yohanes yang kita dengarkan menegaskan mengenai sebuah tugas perutusan yang perlu diemban dari para murid dengan belajar dari tugas perutusan Yesus Kristus sendiri, yakni menghadirkan terang bagi banyak orang. Di dalam Injil dikatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Nah, ketika saya merenungkan kata-kata ini, saya teringat sebuah kisah ketika saya berjalan kaki 9 hari tanpa bekal, dan pada waktu itu malam sudah sangat gelap, di depan itu sudah mungkin hutan, sudah tidak terlihat, tidak ada cahaya lagi. Dan dalam kegelapan itu yang kami rasakan karena kami berdua, itu adalah sebuah ketakutan, kekhawatiran. Nanti jangan-jangan ada ini, nanti jangan-jangan kita kesasar. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan. Tetapi setelah saya dan teman saya berjalan beberapa meter, itu ada seseorang yang hadir
membawakan sebuah senter. Dan orang itu hanya berpesan, bawalah ini sebagai bekal supaya tidak ada ketakutan. Dan saya merasa bahwa memang terang dibutuhkan, terang sangat berguna ketika orang berada di dalam sebuah kegelapan. Karena terang itu dapat membuat orang bisa melihat, bisa berjalan kembali. Dengan kata lain, terang itu dapat memberikan sebuah harapan. Maka memang perikop yang baru saja kita dengarkan mengenai perutusan Yesus sebagai terang ini bisa dikaitkan dengan juga kata-kata Yesus dalam Injil Markus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Apa artinya? Artinya bahwa kehadiran Yesus Kristus sendiri memang sungguh di dalam sebuah realitas, di mana dalam realitas itu banyak ketakutan, banyak kegelisahan, banyak keputusasaan, dan Dia hadir untuk membawa harapan. Dan kita pun juga diutus untuk hal yang sama di masa ini, di masa yang banyak orang mengalami tantangan, kegelisahan, putus harapan. Banyak orang yang mengalami kerapuhan, dan kita diundang untuk membawakan terang yang memunculkan harapan itu. Lebih lanjut, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Sebagai terang yang dibawa adalah harapan, bukan penghakiman, bukan judgment, penilaian sepihak. Dan langkah inilah yang kalau kita lihat tadi secara panjang lebar dalam bacaan pertama, dicontohkan oleh Barnabas sendiri. Dia datang kepada Paulus bukan dengan sebuah penilaian, tetapi dengan sebuah harapan yang dimana dalam harapan itu dia bisa berkomunikasi, bisa menggali potensi yang ada, dan akhirnya juga mengajak Paulus untuk bekerja sama. Memang nanti dalam kisah selanjutnya ada pertikaian antara Saulus dan Barnabas. Tetapi dalam bacaan yang kita dengar tadi, kita bisa melihat sebuah kreativitas muncul karena adanya terang yang dibawa itu. Dan bila kita lihat contoh juga pada masa kini, kita pasti bisa membayangkan bagaimana Paus Fransiskus itu sangat-sangat sesuai dengan situasi zaman ini yang membawakan harapan. Saya masih secara pribadi itu masih terkesan dengan langkah beliau beberapa waktu yang lalu mengunjungi Irak sendiri, selain karena memang ada sejarah yang bagi orang Katolik sendiri yang membentuk, tetapi juga ini saya kira bukan hanya bermakna simbolis, tetapi sungguh kehadiran nyata dari gereja sendiri yang membawa terang bagi banyak orang di sana yang terluka, yang menderita karena konflik yang berkepanjangan, dan Paus hadir di sana untuk berkomunikasi, untuk membawakan harapan. Dan itu bukan hanya secara simbolis saja, tetapi sungguh nyata hadir di tengah situasi yang sulit. Maka bacaan Injil hari ini sebenarnya ingin membungkus apa yang menjadi tugas perutusan dari kita semua yang adalah murid-murid Kristus di tengah dunia, yaitu membawa sang terang, yakni Kristus sendiri, dengan menghadirkan harapan bagi orang-orang yang terluka, orang-orang yang terhimpit, orang-orang yang putus harapan. Tentu ini semua menjadi berarti ketika kita masuk dalam realitas yang ada
dan terlebih dulu kita mengalami harapan itu dalam diri kita. Masa pandemi ini menjadi tantangan kita bersama. Banyak orang yang menderita karena dampak dari pandemi ini, ada yang sakit, ada yang mengalami kerapuhan dalam relasi, ada yang jatuh secara ekonomi, dan lain-lain. Tentu menjadi terang, akan menjadi berarti ketika kita juga bisa memahami realitas, berani memberikan telinga untuk mendengarkan kisah, berani memberikan mata untuk melihat alternatif-alternatif, berani memberikan hati untuk berempati, berani memberikan uluran tangan untuk membantu yang berkekurangan, berani memberikan suara untuk hal-hal yang positif, memberikan vibe positif, sehingga orang dapat menemukan harapan daripada hanya mengomentari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Berani memberikan diri kita seutuhnya untuk ikut berdoa bagi mereka adalah langkah-langkah kehadiran yang nyata di tengah dunia yang sekarang. Dan setiap orang dari kita dikaruniai indera. Ada indera penglihatan, pendengaran, indera perasa, dan lain-lain. Kita gunakan apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita berlebih, ya kita berani mengulurkan tangan untuk membantu yang berkekurangan itu. Saudari dan saudara terkasih, saya ingin membagikan juga salah satu cerita rakyat yang menjadi sebuah ilustrasi dari apa yang kita renungkan hari ini. Cerita ini diambil dari cerita rakyat parabel Prancis yang dikumpulkan oleh Margaret Schiff dalam bukunya 100 Wisdom Stories from Around the World. Judulnya Kerjasama. Ceritanya begini. Suatu hari matahari terbangun dengan mood yang sangat jelek. Saya benar-benar bosan. Harus bangun setiap pagi dan menerangi bumi dari hari ke hari. Saya bosan untuk mematangkan jagung dan mencairkan salju. Apa yang pernah dilakukan manusia kepada saya sebagai balasannya? Matahari sedang berpikir-pikir tentang ini ketika tiba-tiba hujan datang. Wahai hujan, matahari menyapa. Airmu membasahi bumi setiap saat dan membuat bunga-bunga mekar. Kamu merubah ladang-ladang menjadi hijau dan mengisi sungai-sungai. Apa yang pernah dilakukan oleh manusia untuk membalasnya kepadamu? Mendengarkan hal ini, hujan mengernyitkan dahinya, mengeluarkan suara yang menakutkan, dan turun untuk waktu yang lama ke bumi. Ia berkata, "Dengarkanlah saya, hai ibu bumi. Engkau membiarkan manusia mengerjakan tanahmu, menyobek engkau, menggores, menggali engkau. Apa yang telah dilakukan manusia untuk membalasmu?" Bumi menjadi berpikir dan bergumam kepada gandum. "Wahai butir gandum, engkau membiarkan dirimu mati sehingga manusia bisa makan roti. Apa yang pernah manusia lakukan untuk membalasmu?" Kemudian matahari berhenti bersinar. Hujan berhenti turun. Bumi berhenti memegang gandum. Gandum berhenti berkembang. Kehidupan pun menjadi menghilang dari permukaan bumi. Sampai akhirnya matahari kembali menjadi bosan. Karena tidak ada lagi anak-anak yang menari di dalam hangat dan cahayanya. Hujan menjadi sedih karena tidak pernah melihat lagi
senyum dari tukang kebun di kebunnya. Bumi menjadi sedih karena tidak pernah mendengar lagi langkah gembira dari buruh yang bekerja. Butir-butir gandum menjadi sedih karena membusuk dalam keterasingan. Bersama mereka memutuskan menemui Tuhan Sang Pencipta, dan ini apa yang dapat mereka katakan kepadanya. Tuhan, semuanya menjadi sekarat di dunia ini dari semua yang Engkau ciptakan baik adanya. Kami mohon berikan kembali kehidupan di dunia ini. Tuhan menjawab, teman-temanku, aku telah memberikan kepadamu apapun yang dibutuhkan untuk menyokong kehidupan bumi. Kehidupan tidak akan pernah dapat terlahir kecuali tanpamu dan di antara kamu. Kehidupan baru akan lahir apabila kalian masing-masing saling berbagi apa yang kalian punya dengan sesama ciptaan. Kehidupan akan lahir dari berbagi kehidupan itu sendiri. Ketika kerjasama tidak dapat terjadi, kehidupan juga tidak akan pernah terjadi. Sahabat Oase Rohani Katolik, ceritanya selesai. Tapi dari cerita itu tentu sahabat Oase Rohani Katolik dapat mengambil pesan yang ada di dalam cerita dengan mengaitkannya pada apa yang sudah kita renungkan di dalam bacaan pertama dan terkhusus bacaan Injil. Bagi saya, cerita ini menarik karena mengingatkan kembali akan apa yang menjadi tugas perutusan manusia, yaitu memelihara kehidupan. Dan ia diciptakan bukan untuk menguasai sesuatu yang ada, tetapi untuk melestarikan sesuatu yang ada dan bekerja sama dengan yang lain dalam menjaga dan merawat kehidupan itu sendiri. Dan dalam bahasa Injil itu berarti menjadi pembawa terang. Jalan telah ditunjukkan oleh Kristus sendiri bagaimana terang itu bisa hadir. Terang itu bukanlah diri kita, terang itu adalah Kristus sendiri. Dan Kristus menunjukkan terangnya dengan mau untuk masuk di dalam sebuah realitas, memahami kebutuhan dari setiap orang yang ada di sekitar, memberanikan diri untuk memberikan apa yang ia punya. Dan setiap dari kita memiliki satu, dua potensi yang kita bisa berikan kepada banyak orang. Anak-anak muda yang punya kreativitas tentu juga bisa membawakan harapan itu di dalam media sosial. Ataupun dengan kreativitas-kreativitasnya memunculkan ide-ide baru yang lebih segar, yang lebih inovatif. Orang tua tentu juga dengan kebijaksanaannya bisa mencontoh seperti Barnabas yang mau terbuka, mau menerima, mau mengajak Saulus yang sudah terluka untuk kembali lagi memulai hal yang baru. Mungkin banyak orang tua juga yang pada masa-masa ini juga mengalami kebingungan bagaimana mendidik anak, untuk menemani anak di dalam masa-masa ini. Contohlah Barnabas untuk selalu terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, membawa sukacita itu dan mengajak bersama-sama, bukan dengan memerintah. Bagi orang-orang yang sudah lansia, kebijaksanaan tentu sangat dibutuhkan, terutama untuk memberikan contoh bagi kami
yang masih muda. Intinya setiap dari kita memiliki potensi yang ada dalam diri kita. Dan tugas kita adalah mengembangkan potensi itu sehingga terang, hal-hal yang positif bisa kita bawakan dalam kehidupan. Sehingga harapan pun bisa dapat terjadi bagi banyak orang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita akhiri perjumpaan kita di dalam Oase Rohani Katolik ini dengan mohon doa juga dari Allah dan berkat darinya. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala harapan, kami putra-putrimu ingin menghadap Engkau, ingin hadir selalu bagimu. Bukalah hati kami, agar kami pun bisa menimba inspirasi-inspirasi dari apa yang kami renungkan pada hari ini, terutama untuk membawa terang dan bisa untuk bergerak sebagai satu kesatuan gereja di tengah masa yang sulit ini. Kami mohon berkat-Mu terutama untuk kesehatan kami semua. Semoga Engkau melimpahkan rahmat yang melimpah, terutama untuk penyertaan dan berkat-Mu kesehatan, sehingga kami pun bisa beraktivitas, bisa sungguh-sungguh dapat menjadi pewarta atau pembawa sabda-Mu dengan penuh sukacita. Dan bimbinglah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, segala kegelapan ataupun kerapuhan yang bisa membuat kami takut. Bapa di surga, kami percayakan segala doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu sendiri, karena Engkaulah yang menjadi juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat dari Allah sendiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara terkasih senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.